Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Intan Nurmalasari. Hari ini ada yang beda. Kalau seperti biasanya, Ibu membuat video mengenai materi pelajaran atau materi kuliah. Video hari ini Ibu ingin mengajak pemirsa semua untuk sama-sama mereview tugas mahasiswa Ibu. Oke. Jadi sebelum mereview, Ibu spill sedikit ya. Ibu ngajar di Institut Agama Islam Cirebon. Nanti Ibu sisipin di sini kampusnya. Kalau dulu terkenalnya dengan STAIJ atau Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon. Kebetulan belum lama ini, ada sekitar 1 tahun, STAIJ berubah menjadi IAIC, Institut Agama Islam Cirebon. Alamatnya ada di Jalan Tuparef atau masih di lingkungan Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon. Sebab IAIC ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan IC Islamic Center milik Pemda Islamic Center Kabupaten Cirebon. Kalau Islamic Center Kota Cirebon kan ada di sekitaran masih satu lingkungan dengan Masjid At-Taqwa. Nah, dan ini kampus Ibu adanya di Islamic Center, adanya di Islamic Center Kabupaten Cirebon. Ibu ngajar apa? Ibu ngajar prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi yang Ibu ajar itu adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Ini ada 3 mat. Kebetulan semester ini Ibu ngajar 3 mata kuliah. Ada mata kuliah manajemen personalia pendidikan, kemudian mata kuliah manajemen keuangan pendidikan, dan yang terakhir ini yang mahasiswa semester atas, yaitu psikologi kepribadian atau entrepreneurship. Maksudnya psikologi kepribadian dalam kacamata kewirausahaan. Makanya judul mata kuliahnya psikologi kepribadian dalam kurung entrepreneurship. Ini masih di staples. Kebetulan ini baru diambil karena minggu kemarin baru melaksanakan UASnya. Selesai melaksanakan UASnya, baru berkasnya diserahkan kepada dosen pengampu untuk diperiksa. Kita mulai dari, Ibu penasaran dengan mata kuliah manajemen keuangan pendidikan. Ini mata kuliah dipelajari oleh mahasiswa semester 4. Guys, Ibu jelasin dulu sedikit mengenai manajemen keuangan pendidikan ya. Tapi Ibu jelasin sedikit mengenai manajemen keuangan pendidikan. Ini adalah mata kuliah yang membahas bagaimana sumber dana sekolah atau lembaga pendidikan itu dikelola sehingga sesuai dengan posnya masing-masing. Di konten media sosial Ibu yang lain, Ibu membuat konten di mana isinya mengenai sumber-sumber biaya pendidikan. Jadi nanti itu ada yang bersumber dari pemerintah, yang sudah pasti, ada yang bersumber dari wali murid, ada yang bersumber dari masyarakat. Mata kuliah ini membahas bagaimana uang yang diterima dari berbagai sumber itu dikelola secara profesional. Makanya nanti selama mempelajari mata kuliah ini nanti kita akan mengetahui, oh ternyata ada yang disebut dengan, masih ingat gak 3 poin penting dalam manajemen keuangan pendidikan? Ibu juga sudah bikin videonya di TikTok atau di Instagram, bahwa ada yang disebut budgeting, accounting, dan auditing. Nah, inilah 3 garis besar yang dipelajari di mata kuliah ini. Ini presensi, nilai, dan kehadirannya. Mahasiswanya hadir semua. UAS. Kebetulan tidak ada lembar soal di sininya. Biasanya selalu ada disisipkan lembar soal tuh. Cuman mungkin sedikit Ibu masih ingat soal yang Ibu berikan kepada mahasiswa. Ibu spill aja ya 4 mahasiswa. Oke, di sini ada namanya. Jadi di sini tuh ada cap lembaga untuk
untuk memberi keabsahan bahwa ini tuh lembar ujian yang sah yang dikeluarkan oleh kampus, dan ada nama siswa, NIM, jurusan, serta mata kuliah. Ibu lihat dulu dari salah satu mahasiswanya. Sebentar ya. Oke, jadi di semua mapnya ternyata tidak ada sisipan selembar soal. Biasanya kalau ada. Oke, begitu, tunggu sebentar ya. Oke, ibu harus buka laptop dulu untuk membuka soalnya. Ini ibu udah buka soalnya di laptop. Oke, sambil ibu nanti sisipin di layar, kita lihat soal yang pertama, yaitu mengenai soal yang pertama, semuanya soalnya bentuknya uraian, dan soal nomor 1 poinnya 200. Soalnya seperti ini. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan? Itu pertanyaannya. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan? Bagaimana tanggapan saudara mengenai pasal tersebut? Kita lihat tanggapan mahasiswa ibu. Ini ada yang ngejawab seperti ini. Yang bertanggung jawab untuk urusan pembiayaan pendidikan ini katanya pemerintah. Karena yang bertanggung jawab penuh kepada rakyatnya yang memimpin negara. Dan pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat tanggapan dari mahasiswa yang lain yang udah ibu ambil kertas jawabannya. Katanya begini, menurut mahasiswa yang kedua, bahwa yang bertanggung jawab mengenai pembiayaan pendidikan, beliau tanggapannya seperti ini. Dan sangat jelas menyebutkan dalam pasal tersebut bahwa pemerintah itu wajib membiayai pendidikan dasar warga negara. Jadi tanggapan saya, pemerintah harus konsisten atau pasti katanya untuk membiayai pendidikan dasar warga negaranya. Oke, itu pendapat mahasiswa kedua. Nih, ini kita lihat pendapat mahasiswa ketiga. Tanggapan beliau seperti ini. Pemerintah wajib memberikan biaya pendidikan untuk warga negara Indonesia karena demi untuk mencerdaskan anak bangsa supaya bangsa semakin maju. Menurut tanggapan saya, seharusnya pemerintah memberikan biaya pendidikan sekolah gratis dari tingkat PAUD atau TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi agar masyarakat tidak keberatan dalam menyekolahkan anaknya. Betul. Dan nih tanggapan mahasiswa terakhir bahwa katanya yang harus bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan adalah pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi itu tanggapan mahasiswa ibu mengenai pasal bahwa pemerintah itu yang bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan. Kita ke soal kedua. Soal kedua masih uraian dengan bobot nilai 100. Oke, soalnya seperti ini. Prinsip manajemen keuangan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi. Coba saudara jelaskan dari masing-masing prinsip tersebut. Kita lihat. Tadi mengenai transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan antara pengelola suatu kegiatan.
Akuntabilitas adalah kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab. Dan efektif seringkali diartikan sebagai tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efisien berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan. Oke, dapat diterima tanggapannya? Oke, jadi sejauh ini jawaban-jawaban dari mahasiswa Ibu sesuai dari apa yang sudah disampaikan, tidak melenceng jauh, walaupun kadang tanggapan atau memberikan komentar terkadang memang kita selalu berbicara jauh dari topik utama. Nih, Ibu penasaran nih dengan soal nomor 4. Soalnya seperti ini, dan ini poinnya besar, paling besar 300. Seperti ini. Menurut Depdiknas, harusnya salah ya, harusnya harusnya Disdik, Dinas Pendidikan, atau sekarang dengan istilah Kemendiknas harusnya. Menurut Depdiknas, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Coba saudara membuat gambaran umum dalam perencanaan keuangan pendidikan. Di sini Ibu memberikan opsi mengenai jawaban dari pertanyaan ini. Boleh berupa uraian, atau tabel, atau diagram, atau matriks. Oke, kita lihat nomor 4, jawaban dari para mahasiswa. Ini mahasiswa pertama memilih jawabannya bentuknya uraian. Gambaran umum dalam perencanaan keuangan pendidikan. Jawabannya seperti ini. Contoh pengelolaan dana BOS. Jadi di perencanaan keuangan pendidikan itu beliau mengambil contoh dalam pengelolaan dana BOS. Anggaran dengan penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah diawali dengan penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS dan penyusunan rencana anggaran biaya RAB dana BOS. Untuk mendapatkan dana BOS dibutuhkan data siswa dan data siswa miskin penerima, lalu pelaksanaan pengelolaan dana BOS, pengawasan dan evaluasi dana BOS. Ini jawabannya sangat singkat ya. Ya, jadi intinya menurut beliau ini ambil contoh dari dana BOS. Katanya gambaran umum dalam melaksanakan perencanaan keuangan pendidikan itu harus ada data siswa dulu sama data siswa miskin penerima, kemudian mungkin melakukan rencana kegiatan anggaran sekolah, terus rencana anggaran biaya RAB dari dana BOS tersebut barulah dilaksanakan, dikelola, dan dievaluasi. Kita lihat pendapat mahasiswa kedua. Ibu bilang gambaran umum emang bener umum ya, maksudnya tuh bener-bener singkat padat ngejawabnya. Ini ada yang ngejawab seperti ini. Identifikasi jumlah anak yang akan bersekolah, perkiraan biaya pendidikan, durasi pendidikan, dan inflasi pendidikan. Oke, jadi seperti itu tanggapan beliau mengenai gambaran umum perencanaan keuangan pendidikan. Ibu belum menemukan jawaban yang apa istilahnya yang Ibu harapkan gitu dari pertanyaan yang nomor 4 ini. Kita lihat. Jadi menurut mahasiswa yang ketiga, gambaran umum mengenai perencanaan keuangan pendidikan, yaitu katanya pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran, penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran, verifikasi dan pembendaharaan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, seperti anggaran dana BOS harus menyusun LPJ. Oke. Kita lihat mahasiswa yang keempat, yang mana? Satu, dua, tiga, satu lagi mana ya? Nah ini
Ini katanya seperti ini. Menetapkan tujuan pendidikan, mengidentifikasi biaya, mengembangkan rencana keuangan, menyusun strategi investasi, dan melakukan pemantauan dan penyesuaian. Oke. Jadi keempat jawaban yang menurut ibu mendekati sesuai harapan ibu. Kalau ibu tuh pengennya maksudnya teh mereka tuh ngejawabnya seperti ini, yaitu ini tadi yang pertama, bahwa beliau itu mengambil contoh dari pengelolaan dana BOS. Katanya harus ada data siswa miskin penerima, lalu melakukan RKAS, RAB, dana BOS, barulah melaksanakan pengelolaan dan evaluasi. Ini cukup mendekati. Oke, di nomor 3 ini adalah kata kunci yang menjadi prinsip dari manajemen keuangan pendidikan, yaitu ada 3 poin: budgeting, accounting, auditing. Ibu penasaran? Ini juga poinnya besar, 300. Oke, kita lihat dari mahasiswa yang pertama. Beliau memiliki pandangan bahwa budgeting adalah proses membuat rencana. Beliau memiliki pandangan bahwa budgeting yaitu proses membuat rencana untuk membelanjakan uang. Rencana pengeluaran disebut anggaran. Oke. Accounting, salah satu komponen penting dalam struktur organisasi perusahaan. Dalam lingkupnya, divisi ini bertanggung jawab untuk mengelola informasi keuangan yang krusial bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dan auditing, suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai ibu nggak kebaca yang ininya, tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara penyatuan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oke. Kalau ibu boleh komentarin jawaban dari mahasiswa ini tentang budgeting, accounting, dan auditing itu betul, tapi betul dalam kacamata ekonomi. Nah, sementara kan di sini kita dalam lingkup manajemen pendidikan. Jadi sebenarnya mah kalau ingat jadi pendidikan. Jadi ada istilah budgeting, accounting, dan auditing menurut kacamata pendidikan. Berarti yang disebut budgeting itu adalah anggaran pembukuan itu ada di RKAS, di RAPBS, rancangan anggaran belanja sekolah, atau di rapat kerja universitas. Ini jawabannya betul sesuai bahwa budgeting itu ini, tapi ini dalam kacamata ilmu ekonomi, bukan menurut kacamata ilmu pendidikan gitu, manajemen pendidikan. Ke mahasiswa yang kedua, coba. Beliau memiliki pandangan bahwa budgeting sebuah proses yang membuat rencana untuk membelanjakan uang. Ya, betul. Accounting suatu proses untuk mencatat, meringkas, mengklasifikasi, yang memanage, mengelola, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Betul. Auditing yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Ya, lagi-lagi jawabannya itu jawaban dalam kacamata ilmu ekonomi. Nah, ini. Dalam konteks yang lebih luas, budgeting, auditing, dan accounting adalah bagian integral dari manajemen keuangan organisasi. Budgeting membantu dalam merencanakan dan pengendalian keuangan, auditing memberikan jaminan atas keadaan informasi keuangan, sedangkan accounting menyediakan data dan laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas keuangan. Ini jawaban yang cukup mendekati. Tidak terlalu kelihatan ilmu ekonominya gitu, jadi masih bahasa yang umum tapi belum menunjukkan identitas kalau kita tuh masih dalam konteks manajemen pendidikan, seperti itu. Oke, dan yang terakhir kita lihat, budgeting adalah proses membuat rencana untuk membelanjakan uang. Rencana pengeluaran ini disebut anggaran.
Accounting adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Dan yang terakhir, auditing adalah kegiatan peninjauan data konkret dalam suatu laporan yang konkret dalam suatu laporan agar akurat. Jadi tadi ada satu jawaban yang cukup mendekati, cuman tetap masih menggunakan bahasa yang umum bahwa budgeting itu adalah pelaporan penganggaran. Identitas manajemen pendidikannya itu tidak terlihat. Jadi seolah kalau tidak tahu, misalkan ini mahasiswa jurusan apa, pasti oh ini tuh jawaban UAS mahasiswa jurusan ekonomi, manajemen ekonomi, gitu, seperti itu. Jadi kacamata manajemen pendidikannya tidak terlalu disentuh. Seperti itu mungkin review dari tugas-tugas untuk mata kuliah manajemen keuangan pendidikan. Kali ini sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut ngebahas mata kuliah yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.